Halo Sobat Suar, kita ketemu lagi dan kali ini kembali di program Arise, satu program yang akan membicarakan tentang dunia anak muda, isu-isu yang ada di dalam dunia pergaulan atau di antara kalangan anak muda dan upaya-upaya yang kita bisa kerjakan untuk membina dan menjangkau mereka baik di dalam lingkungan pelayanan gereja, sekolah atau di dalam komunitas-komunitas penjangkauan lainnya. Dan saat ini kita bersyukur karena kita bisa mendengarkan nasihat atau perspektif atau hal-hal lain inspirasi yang akan kita dengar bersama dari Pendeta Hendra G. Mulia yang akan menolong kita di dalam dialog pada saat ini. Kita akan memulainya dan kita akan mencoba untuk melihat beberapa hal yang kita bisa pikirkan, diskusikan, dan semoga itu bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Selamat datang di Kota Bandung, Pak Hendra. Senang bisa bertemu kembali dan kita bersyukur karena kita boleh membicarakan topik yang menurut saya adalah suatu yang harus dipikirkan oleh gereja, sesuatu yang urgent, benar, sangat penting sekali. Baik, di sini juga ada penginjil Diki dari Sekolah Gamaliel, tentu lekat dengan pelayanan dunia anak muda tentunya ya. Nah, saudara sekalian, saya akan memulai dengan sebuah pemikiran ya. Setelah pandemi ini, begitu banyak gereja gelisah. Padahal sebenarnya sebelum pandemi juga sudah mengalami hal itu ya. Tapi karena pandemi, Pak Andreas, mungkin terjadi peningkatan yang signifikan ya. Keterpisahan antara anak muda dengan gereja, di mana gereja juga terbatas untuk ibadah secara onsite, teman-teman ya, dan pelayanannya mungkin juga banyak yang stop. Dan ini mungkin menjadi satu perhatian bagi setiap kita. Menurut Pak Hendra bagaimana nih meresponi kondisi yang ada saat ini? Oke, sebenarnya betul seperti kamu katakan tadi bahwa sebenarnya persoalan anak muda berkurang di dalam gereja-gereja Injili bukan merupakan hal baru ya. Jadi sebenarnya sebelum pandemi pun kita sudah menghadapi hal tersebut. Tapi cuma kadang-kadang pemimpin-pemimpin gereja itu tidak realize, tidak menyadari begitu ya, dan tidak mau tahu bahkan ya. Jadi ada teman aku lalu kemudian dengan beberapa teman mereka melakukan studi ya dan sebagainya ya. Lalu mereka memberikan laporan tentang pelayanan anak muda di sinode. Dibeberkan angkanya, ini begini, ini turunnya begini. Memang BRC belum cek persis waktu itu mengenai jumlah anak muda bagaimana, dan terpaksa kita pakai survei daripada yang luar negeri dengan asumsi bahwa kita toh akan meniru Amerika misalnya begitu kan. Jadi kita memang pakai survei yang di Amerika yang kita bisa amati di dalam gereja-gereja bahwa hal itu memang terjadi gitu. Jadi mereka sampaikan, lalu apa pendapat daripada para tua-tua? Itu ngarang aja tuh itunya, misalnya apa? Hasil risetnya, tuh dari mana? Enggak, kita enggak turun gitu. Tapi pelayanan pemuda dulu pada waktu zaman saya misalnya itu bisa 160 orang, sekarang ditutup. Apakah itu bukan merupakan satu kekurangan ngomongnya sih, enggak, kita tidak bikin persekutuan lagi. Sekarang kita bikinnya kebaktian, begitu kan, untuk menutupi malu kan sebenarnya begitu. Tapi kan itu adalah suatu kenyataan yang kita tidak boleh tutup mata, terutama gereja Injili begitu. Ini poin yang baik sekali ya tentang kesadaran para pemimpin gereja, pemangku kebijakan, strategi ya. Jadi hal yang baik sekali yang sudah diungkapkan bahwa kita perlu sadar akan hal ini. Nggak perlu malu begitu untuk mengakuinya ya. Karena tanpa kesadaran itu tidak ada solusi. Betul nggak Pak Diki? Betul, setuju. Kalau di sekolahan kerasa nggak itu interestnya anak-anak siswa gitu di dalam pelajaran-pelajaran atau interest di dalam hal kerohanian gimana tuh Pak Diki? Ya, di sekolah sendiri saya melihat Pak,
anak-anak muda tuh kurang menyukai gitu ya, dan cenderung meremehkan untuk pelajaran seperti agama gitu. Buat mereka tuh nggak penting. Jadi banyak hal mereka tuh tidak memperhatikan dengan serius gitu ya ketika mereka belajar agama, atau bahkan ketika diajak untuk pelayanan sendiri itu wah susah sekali Pak. Nah oleh karena itu Pak, apakah ada perspektif yang perlu dibarui oleh gereja Pak meresponi kondisi seperti ini? Saya rasa perlu ya, sangat perlu. Misalnya beberapa pendekatan yang kita lakukan itu menurut saya adalah pendekatan kolonial, begitu ya. Padahal kita baru merdeka nih ya, tapi tidak lagi penjajahan bangsa atas satu bangsa, tapi lebih kepada penjajahan ideologi kalau menurut saya ya. Jadi seperti saya ambil contoh sekarang sekolah ya. Jadi tidak kamu aja diomelin, Pak Diki juga sekalian ya. Jadi biar imbang, Pak. Iya, biar imbang. Kalau nggak kuping kamu merah terus. Jadi menurut saya misalnya ya, tapi sekali lagi bukan melibatkan hanya guru agama, tapi harus melibatkan seluruh pimpinan sekolah begitu ya. Nah, kadang-kadang pimpinan sekolah juga tidak berani mengambil langkah radikal, ya. Sebagai contoh begini, apa yang membedakan sekolah Kristen dan sekolah bukan Kristen, gitu? Apa yang membedakan? Pelajaran sama, ya. Matematika mana bisa lain dong. Ini matematika Kristen, ini matematika apa? Enggak lah. Dimanapun 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu kan? Ya. Nah, jadi kenapa kita disebut sebagai sekolah Kristen? Begitu. Nah, sampai di sini pemimpin-pemimpin atau sekolah-sekolah Kristen itu semuanya boleh saya katakan puas dengan mengadakan kebaktian 1 kali 1 minggu di dalam sekolah. Jadi murid-murid wajib ya, lalu kita pakai, ada yang nggak pakai tangan besi, kebaktian suka-suka begitu ya. Jadi murid waktu kebaktian ngapain? Dia tidur ya, paling banyak kali itu. Kedua, dia bercanda sama temennya gitu. Ketiga, dia ngobrol. Keempat, paling bagus bikin PR gitu yang nggak sempat begitu kan, dan lain-lain begitu ya. Jadi ini bikin sekolah mengadakan kebaktian untuk apa? Tiap minggu main-main, tidur. Dan menurut saya ya, seperti Anugerah barangkali memiliki Gamaliel kan, betul, ya. Betul. Nah, gereja-gereja yang punya sekolah kan biasanya anak-anak datang ke gereja ya. Itu kebaktian remajanya pasti ribut. Karena mereka meniru kebiasaan di sekolah kan. Kami biasa begini. Di sini penginjil galak amat ya. Di sana guru agama baik gitu kan. Nggak pelotot-pelotot gitu ya. Cuma kebetulan matanya besar. Begitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi malah gereja yang tidak punya sekolah itu kebaktian masih lebih mending. Karena bermacam-macam sekolah kan mereka kan berasal. Kalau ini dari sekolah masing-masing. Sama gitu kan. Teman sekelas semua. Ya sudah. Datang ke sini. Bicara lah. Dia tidur lah. Dia apalah. Sama aja. Nah artinya sebenarnya sekolah Kristen mendidik anak-anak itu menjadi menghina kebaktian orang Kristen setiap minggu. Itu yang kita ajarkan. Jadi saya pernah usul pada sebuah sekolah gitu ya, berani nggak hapus itu kebaktian, setiap minggu tuh hapus. Lalu kita ngapain? Ya memangnya kenapa mesti ngapa-ngapain kalau nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, lalu saya bilang oke, kelompok kecil ya. Oh kami mana punya guru agama yang cukup. Oke, latih anak kelas 1. Pilih di antara mereka yang pinter-pinter begitu, yang tegas itu, misalnya kalian bisa dapat 20 atau 30 orang yang kalian sebagai circle 1, lalu dia naik kelas 2, dia mulai mimpin kelas 1 punya gitu, sampai kelas 3 gitu.
Nanti yang kelas 2 kan udah mulai mimpin lagi bisa gitu ya. Diatur seperti itu misalnya. Tapi sampai sekarang tidak terwujud. Tetap aja kebaktian seminggu sekali dengan keributan. Iya. Dan itu memang miris kalau saya lihat di sekolah Kristen ibadah menjadi sesuatu yang gampangan banget. Betul. Itu miris banget. Betul. Ini satu hal yang perlu kita pikirkan dalam-dalam dan kita harus coba mereformasi ya strategi-strategi tersebut. Kalau anak terbiasa dengan kebaktian yang asal-asalan gitu, betul, kebawa ke gereja. Nanti ke gereja juga begitu, akhirnya dia pahamnya ibadah begitu. Ibadah bisa ngapain Lalu gitu. dia ke gereja kan, sebenarnya pengen dapat angka bagusan dikit, begitu kan, ya. Tanda tangan. Tapi dia masuk surga nggak? Enggak loh. Ya, itu Gitu. poin penting banget. Gitu. Penting banget. Wah, ini PR Pak Diki ya. Bukan Pak Diki menurut saya, seluruh jajaran pimpinan daripada sekolah. Sebab misalnya kepala sekolah ya, lalu koordinator sekolah semuanya begitu ya, lalu pemangku-pemangku kekuasaan dan sebagainya begitu yang saling bekerja sama ya. Ada beberapa sekolah malah mereka mengkhususkan meng-hire orang untuk ayo kita bicara-bicara nih kayak begini bagus sekali sebenarnya ya. Ayo kita pikirkan apa sih pelayanan anak muda yang mencapai sasaran gitu. Yang mencapai enggak kita asal lakukan sebagai sebuah kegiatan Kristiani begitu loh. Begitu. Mereka jadi beli buku mungkin cuma 5 orang gitu ya. Gitu. Hire beberapa mereka khusus, ada yang pintar-pintar bacanya segala ya, sekali baca wah satu buku habis begitu kan, lalu disarikan kepada yang lain-lain yang malas baca begitu kan ya, lalu kemudian mereka diskusikan dan sebagainya, itu jadi seperti itu gitu. Jadi ada keseriusan. Menurut saya tentu keterlaluan kalau kita membebani dia satu orang di sekolah. Tambah kurus ntar dia. Betul, kalau tambah kurus baik. Baik. Oke, tadi ada hal yang menarik juga loh Pak Diki ya. Nah, tadi walaupun itu usul yang dilontarkan pada sekolah, kenapa nggak buat kelompok-kelompok kecil dan sistem mentoring kakak tingkat itu ya? Itu baik juga ya. Apakah memang budayanya saat ini anak muda mungkin lebih lekat dengan yang seusianya gitu, atau beda nggak dengan zaman dulu kan biasanya 1 untuk 30 orang gitu ya Pak? Ya. Dan apakah memang kecenderungannya sekarang teman sebaya itu lebih kuat gitu untuk mempengaruhi atau gimana Pak? Menurut saya sih tentu teman sebaya daripada kita barangkali ya, ada generation gap, barangkali malah sebenarnya teman sebaya lebih bisa maksimal. Lebih maksimal bekerja di sekolahan gitu ya. Untuk jumlahnya sekarang segini nih Pak. Tetap kecil. Ya. Tetap kecil. Misalnya kalau bisa 16, 15 gitu. Jadi dia juga itu. Dan izinkan misalnya kamu mau kelompok kecil sama koko yang mana gitu kan, kelas 2 atau kelas 3 kan gitu. Dan dia pegang terus sampai dia lulus gitu kan. Nah, dia dalam keadaan itu kita juga saringan lagi kembali gitu ya, untuk menjadi yang ke bawah lagi terus begitu ya. Kita cobain sebenarnya. Ya nanti kita menemukan kesulitannya, tapi ya kita lihat dulu, kita jalan dulu ya, belum jalan. Begitu. Ya. Wah, ini dititip sama Pak Diki nih, kita coba pikirin ya. Soalnya persoalannya tadi ini bukan kegiatan rohani. Tadi udah disampaikan oleh Pak Hendra ya. Bukan kegiatan rohani. Tapi apa nih, anak masuk surga apa enggak gitu. Iya, betul. Sedangkan itu adalah rencana kita buka sekolah kan. Kita mau mencapai jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa muda ini untuk buat Tuhan begitu kan. Enggak, kita ajarin kurang ajar gitu. Kita jangan-jangan dia nggak masuk surga, mereka masuk. Pada suatu waktu sadar, iya. Dia menikah misalnya ya, oh istrinya baik gitu ya, masuk surga. Kita enggak, karena kita masih kebaktian aja. Tapi kadang Pak Hendra gini loh, kadang-kadang ya kayak Pak Diki pasti setuju dong dengan percakapan ini ya. Tapi kadang-kadang ada nggak rasa, aduh belum melakukan aja udah
aduh berhadapan nih dengan orang-orang yang lain, sama nggak nih pikirannya ya? Apalagi dengan orang-orang yang ngambil keputusan, dia mikir yang sama apa nggak ya? Ntar saya kerja sendirian lagi, betul gitu Pak? Betul. Kitanya ada keinginan, tapi ya merasa kok sepertinya nggak satu pandangan gitu ya, atau nggak satu visi gitu. Betul. Mungkin kita perlu menemukan orang-orang yang samanya dulu kali ya Pak, sebelum turun ke anak-anak ya. Saya sendiri dulu menemui koordinator sekolah. Mereka kebetulan mempunyai beberapa macam sekolah, begitu kan ya. Mereka punya banyak macam sekolah. Bukan banyak macam, banyak sekolah begitu ya. Mungkin sekolah mereka di Jakarta aja 5 gitu, di Surabaya, di mana-mana gitu ya. Ada banyak. Jadi ada satu koordinator. Nah, kebetulan koordinator ini mempunyai kesadarannya. Nah, jadi dia mulai memikirkan dan berani keluar uang. Nah, ya hire lagi orang spesial untuk memikirkan ini, untuk melakukan segala-segala yang kita pikirkan bersama gitu. Ayo kita jalanin gitu, begitu. Ini asik juga tadi saya pertama mengajukan pertanyaan dari area gereja ya. Lalu kita tergiring ke sekolah. Menurut saya ini hal yang perlu diperhatikan ya. Karena begini, betul nggak nih cara pandangnya Pak Hendra ya? Kalau ke gereja tuh orang anak muda disuruh datang gitu. Kita ayo dong datang. Nah kalau ke sekolah saban hari tuh ya, setiap hari dia datang ya. Tuh. Sehingga sebenarnya ini nggak harus diperhatikan hal ini. Betul. Nah, jadi begini, kita lihat dulu. Anak muda ke gereja, ngapain dia? Mau ngapain dia? Kalau kebaktian kan disuruh sekolah kan, dapat angkanya bagusan, misalnya kita pancing seperti itu kan, misalnya. Tapi misalnya kalau sekarang ke gereja nih, saya ke gereja ini, saya nggak dituntut oleh sekolah atau bagaimana. Nah, itu persoalannya. Mereka berpikir gini, kenapa gue mesti ke gereja? Nah, pada waktu dia mikir, kenapa gue mesti ke gereja? Ini bukan orang Kristen. Begitu. Ini bukan orang Kristen. Jadi kita didik dia menjadi apa? Orang yang cinta Tuhan atau cinta agama. Nah, dalam hal ini agama tuh ya berfungsi sebagai sebuah institusi dengan beberapa perintah-perintahnya, rule-nya, begitu, peraturan-peraturan dan tata ibadahnya dan sebagainya. Ya, itu agama. Itu agama, begitu kan? Nah, yang kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah agama. Makanya pelajarannya pelajaran agama kan. Tapi gereja bukan mengajar agama. Tentu ya kita ada dong moralnya ya, jangan ngebohong, jangan apa gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa gereja itu berhenti melakukan peran sebagai seorang pengajar agama, cuma puas dengan membawa orang kepada agama. Sebagai contoh, orang datang, mama papanya bilang, lu udah SMA, ayo katekisasi. Nah, suruh kan? Paksa. Lalu dia ikut katekisasi. Katekisasi ngapain? Belajar agama. Belajar agama. Begitu kan? Ya. Sudah lulus testing nggak? Padahal dia tidur tuh waktu katekisasi. Begitu tuh. Ya. Kamu berani testing nggak? Kalau di bawah 50, kamu berani nggak? Kamu tidak dibaptis. Tunggu tahun depan. Nggak berani kan? Lulus nggak lulus, denger nggak denger, ngerti nggak ngerti, baptis. Jadi Kristen. Dan dia merasa he or she is a Christian. Saya udah Kristen. No, bukan. Gitu. Sampai di sorga Tuhan bilang, no, aku tidak kenal kamu. Nyahlah engkau pembuat kejahatan. Nggak kenal. Nah, gereja itu harus apa? Gereja itu harus membawa anak muda kepada pengenalan kepada Tuhan. Mengenal Tuhan. Jadi dia datang ke gereja bukan karena paksaan mamanya, karena sekolah, karena apa, karena kita keluarga Kristen, jadi semua harus ke gereja. Masa saya tinggal di rumah sendirian, misalnya ya, misalnya seperti itu. Tidak.
saya datang ke gereja, saya mau ketemu Tuhan. That's it. Yang pertama-tama yang dia harus wujudkan di dalam kehidupannya adalah bahwa saya ke gereja, saya mau cari Tuhan, saya mau ketemu Tuhan. Nah, kita tidak paksa. Makanya kita kan mesti bujukin. Ayo, yuk datang. Ada pizza party. Nah, itulah sebabnya karena kita membujuk, jadi mereka itu gereja cenderung untuk apa? Membuat entertainment supaya mereka datang. Supaya mereka senang. Oh, mereka suka apa? Wah, kalau kita bikin pizza party, bisa ada kan? Ya. Nah, kan lumayan kan? Begitu misalnya. Atau bikin apalah begitu kan? Misalnya kita bikin kegiatan. No, salah lagi. Kita bikin kegiatan. Kita tidak membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Gitu. Kita mesti buat mereka itu, dan kita selalu bertanya di dalam sebuah pertemuan, apakah saya membawa anak-anak muda ini lebih dekat pada Tuhan atau sekedar kegiatan program-program Kristiani? Begitu menurut saya. Nah, Pak, berkaitan dengan hal tersebut, Pak, apakah ada perspektif anak muda yang perlu disiapkan sejak mereka sekolah minggu? Oh, betul. Jadi di sekolah minggu, jadi saya rasa ini berupa revolusi ya. Sebab apa? Semua harus berubah. Nah, sekolah minggu misalnya kan, anak-anak, ayo kita berdoa. Tiru ya, Lose mau berdoa ya. Tuhan, Bapa kami, kami mau ini, dan seterusnya. Dia berdoa nggak? Betul. Dia hanya mengucapkan doa. Dia tidak berdoa. Tidak masuk pada esensi doa. Betul. Maka orang tua nih juga, terutama nih orang tua Kristen nih juga bertahu, tidak bisa disalahkan guru sekolah minggu yang cuma 1 jam dalam 1 minggu, terus anaknya jelek disalahin guru sekolah minggu. Nggak bisa. Orang tua itu kan 24 jam 7 hari begitu sama anak kan. Jadi kalau jelek ya kamu yang kasih contoh gitu ya. Nah, misalnya dari kecil ya, saya sering kali ajarkan teman-teman ya punya anak, doa jangan diajarin gitu kan. Biarin dia ngomong. Nggak usah pakai kata-kata yang bagus, kata-kata dia sendiri gitu. Kalau kata-kata yang bagus itu dia cuma ikut-ikutan begitu, tidak berdoa dia. Doanya doa Parisi begitu kan. Tapi kalau doa si pemungut cukai misalnya ya, wah, have mercy on me, O Lord, begitu ya, I sinner, gitu kan. Itu sungguh-sungguh dia nangis. Dia orang Yahudi berdoa gini, gebuk gitu loh. Itu kan satu kenyataan kan, begitu doa yang benar. Nah, sekolah minggu pun mempertemukan anak dengan Tuhan, bukan mengajar. Orang tua selalu antar anak sekolah minggu kan, terus jemput lagi. Habis jemput lagi, apa yang dia tanya anaknya? Mau makan di mana? Oh, bukan. Itu sekuler amat. Tadi Lause cerita apa? Betul. Pertanyaannya. Betul kan? Tadi Lause cerita apa? Jadi kita puas setelah mereka diceritain, diindoktrinasi, diberikan ini. Udah. Apa anak ketemu Tuhan? Tidak. Sampai tua dia tidak ketemu. Begitu. Nah, jadi seluruh rangkaian pembinaan di dalam gereja itu saya rasa merupakan sesuatu yang harus direvolusi. Baik guru sekolah minggu, guru remaja, guru pemuda, begitu kan. Turut anak masih nggak bisa lari kan kalau disuruh. Tapi menjelang remaja, mereka udah berani tolak. Karena itu ada bagian mereka punya development psychology kan. Psikologi perkembangan ya Pak. Lalu pemuda lebih lagi. Jadi kita lihat ya, sekolah minggu 300, remaja 100, pemuda 30, begitu kan? Betul. Gitu jadinya. Nah, jadi kita
mulai dari bawah, gitu, mulai dari bawah. Wah, ini luar biasa. Saudara sekalian, dari pembicaraan tadi kita mencoba untuk merespon ya gereja yang kehilangan banyak anak muda. Tapi isu itu tidak hanya bisa dibedah atau dibicarakan di satu titik. Ini menjadi sebuah rangkaian. Tadi kita sempat membicarakan sekolah. Ngomong-ngomong, yang membuat kebijakan sekolah itu adalah orang-orang di gereja. Kalau itu sekolahnya adalah sekolah Kristen. Nah, kalau produk maksud saya, kalau orang-orang pengambil keputusannya produknya dulu waktu dia sekolah ibadahnya hanya segitu doang, nggak ketemu dengan Tuhan, maka nggak heran kebijakan-kebijakannya, passionnya, keinginan untuk membawa orang lain kepada Tuhannya nggak terjadi karena dia sendiri belum mengalami. Jadi menurut saya apa yang tadi Pak Hendra bilang ini adalah sebuah hal yang revolusioner, itu tepat sekali. Jadi kita tidak bisa hanya membedah satu-satu, tapi sebuah rangkaiannya perlu pertobatan bersama-sama ini. Iya, baik. Pak Hendra, terima kasih banget ini kita udah bicara-bicara walaupun kita hanya bidik satu titik, tapi ini semuanya merangkai ya. Dan dari statement-statement Pak Hendra tadi, kita mendengar secara berulang membawa kepada agama, ritual, atau kepada Tuhan. Dan saya pikir Alkitab tentu mengajak kita untuk membawa orang pada Tuhan ya. Nah, Pak Hendra, kira-kira ada pesan apa nih buat para pemimpin gereja, para pemangku kebijakan? Apa yang mau Pak Hendra sampaikan nih kepada mereka? Saya rasa sebenarnya apa yang kamu ucapkan tadi sudah merupakan ringkasan yang bagus sekali ya. Ya, pokoknya betul seperti itu. Jadi kita di dalam segala lapisan mulai berani bertindak mengambil suatu langkah yang mungkin tidak pernah diambil, yaitu bawa anak muda kepada Tuhan, gitu. Bawa anak muda kepada Tuhan. Berarti kita berharap ya di sekolah juga kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu ya, yang membawa anak-anak kepada Tuhan. Pak Hendra, ada sesuatu buat anak-anak muda yang mungkin sekarang juga lagi nggak tahu ya, rada berjarak gitu dengan gereja nih. Kalau Anda memerlukan Tuhan, kalau Anda merasa bahwa Tuhan sebenarnya adalah segala-galanya, Anda harus datang ke gereja dan cari Tuhan di sana. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, saudara-saudara sekalian, Sobat Suar, kita bisa melihat di sini PR-nya besar ya. Dan mungkin ada lebih baiknya kita sebelum menunjuk kepada orang lain, kita mulai memikirkan peran saya dari semua kondisi ini apa dan apa yang saya bisa kontribusikan untuk memberikan solusi dari semua keadaan ini. Kita bersyukur kita bisa mengakhiri percakapan kita walaupun sebentar, tapi berharap pembicaraan ini bisa memberi inspirasi baik bagi kita yang ada di dalam dunia pelayanan anak muda di area gereja, di sekolah, atau di berbagai strategi pelayanan anak muda lainnya, maupun bagi kita sebagai orang tua yang memiliki anak atau anak muda yang sedang kita didik bersama-sama di rumah. Kita bersyukur untuk pertemuan hari ini. Terima kasih buat Pak Hendra untuk kesempatannya memberikan inspirasi bagi setiap kita. Kita berharap pelayanan kita boleh semakin baik dan semakin banyak jiwa yang kita bawa untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Shalom.